Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Scholastica, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga teladan hidup Santa Scholastica selalu menjiwai seluruh kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu yang hidup di zaman sekarang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat membeli mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita
bertemu dengan kisah tentang Yesus yang berbelas kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan, yang dilambangkan atau diwakili oleh orang-orang yang lapar. Maka Yesus memberi mereka makanan. Yesus mengajarkan para murid-Nya supaya mereka juga memiliki empati dan hati yang penuh belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Ketika itu, sejumlah besar orang mengikuti Yesus, dan sudah 3 hari mereka mengikuti Dia. Para murid memiliki pikiran yang sempit, sebatas tempat sunyi, terpencil, dan tak ada tempat untuk membeli makanan. Yesus mengoreksi sikap para murid ini. Ia menegaskan bahwa jika para murid percaya kepada Tuhan, sedikit yang dimiliki akan tercukupkan dan memuaskan. Mujizat pun terjadi ketika mereka memberikan kepada Yesus 7 roti milik mereka dan beberapa ikan kecil. Yesus mengucap doa syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikan roti dan ikan kepada para murid untuk dibagikan. Semua orang yang hadir, sebanyak 4.000 orang, makan sampai kenyang dan masih tersisa 7 bakul. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu kita dapat membayangkan suasana sukacita 4.000 orang yang makan sampai kenyang. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Sesuai dengan kata-kata Yesus itu sendiri, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Namun ketersediaan makanan sangat ditentukan oleh banyak faktor, seperti musim yang baik, hasil yang bagus, atau juga petani yang berjerih payah. Kenyataan ini sebetulnya menegaskan ketergantungan manusia pada ciptaan lainnya, dan terutama ketergantungan manusia pada Tuhan. Tanpa makanan, manusia bisa mati. Lebih dari itu, tanpa ciptaan lain dan Tuhan, manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya. Walau mengusir manusia dari Taman Eden, Tuhan tetap memberi peluang manusia untuk bekerja mencari makanannya. Yesus sangat sadar akan hal ini, sehingga Dia tidak hanya menanggapi kehausan rohani mereka, namun juga kelaparan jasmani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gereja sebagai tanda kehadiran Kristus dunia haruslah memperlihatkan kepedulian pada kebutuhan manusia. Yesus tidak menyerahkan urusan makanan ke tangan pasar, di mana di sana iklim persaingan amat kuat. Yesus justru menekankan dimensi solidaritas, di mana setiap orang harus saling berbagi satu sama lain. Dengan semangat solidaritas, tidak akan ada pihak yang menjadi kenyang saat yang lain kelaparan. Dengan semangat solidaritas, semua orang akan sama-sama menikmati betapa baiknya anugerah Tuhan melalui makanan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak dan semakin disadarkan bahwa
kepedulian solidaritas terhadap sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita, terutama kepada saudara-saudari yang sungguh membutuhkan luaran kasih, adalah merupakan perwujudan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan semangat solidaritas, maka kita akan dimampukan untuk membangun tatanan dunia yang semakin baik sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia bersolidar dengan manusia, sehingga akhirnya manusia boleh dibawa untuk menikmati keselamatan di dalam Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang semakin memiliki semangat solidar dengan sesama dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.